Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwanda, NIM saya 212000010. Program studi Administrasi Perkantoran kelas 213B25. Materi yang akan saya bawa yaitu adalah mengenai tentang korupsi. Oke, ini adalah gambar ilustrasi yang saya ambil dari Google. Bisa dilihat dari sini, ini adalah gambar-gambar tentang korupsi. Selanjutnya, tentang perumusan masalah. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan korupsi? Terus yang kedua, bahayanya korupsi. Yang ketiga, dampak dari korupsi. Apa sih itu korupsi? Sebenarnya sumbernya saya ambil dari kompas.com. Saya terterakan di sini sumbernya. Pengertian yang saya ambil dari kompas itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI dijelaskan tentang pengertian atau istilah korup itu dari kata sifat dan korupsi dari kata benda. Korup adalah buruk, rusak, dan busuk. Ya, arti lain dari korup adalah suka memakai barang, uang yang dipercaya kepadanya, dapat disogok atau memakai kekuasaan dan kepentingan pribadi. Jadi kita tahu artinya korup itu menggunakan barang atau uang yang bisa dikatakan dengan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Artinya menyogok itu salah satu hal yang bisa dikatakan korupsi. Arti lain itu mengkorup adalah merusak atau menyelewengkan. Ya, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi. Korupsi adalah menyeleweng atau menggelapkan uang dan sebagainya. Nah, itulah pengertian dari korupsi yang saya ambil dari kompas.com bersumber. Terus, bahaya korupsi. Bahaya korupsi berakibat sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik aspek kehidupan sosial, politik, birokrasi, dan ekonomi. Ya, kita tahu korupsi itu sangatlah buruk. Ya, jadi efeknya itu banyak terjadi pada manusia, terjadi juga pada moral, terjadi juga pada tindakan politik, birokrasi, dan ekonomi. Ekonomi sudah pasti tentu karena ini bersangkutan dengan keuangan. Oke, selanjutnya bahaya korupsi terhadap generasi. Nah, di sini salah satu efek negatif yang berbahaya bagi korupsi pada jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Ya, kita tahu generasi muda kita itu penerus bangsa. Jadi artinya kalau generasi muda kita sudah memahami arti dari korupsi itu tanpa diimbangi oleh ilmunya, kemungkinan mereka juga akan terbawa suasana. Sehingga perkembangan pribadi mereka juga terbiasa dengan sifat-sifat jujur dan tidak bertanggung jawab. Oke, next. Bahaya korupsi bagi ekonomi bangsa. Ya, korupsi itu bisa merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa jika suatu proyek ekonomi dijalankan syarat dengan unsur-unsur korupsi, penyuapan, dan kelulusan proyek. Nah, maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan tercapai. Ya jelas. Jadi kan korupsi itu bisa meruntuhkan ekonomi bangsa. Apalagi yang dikorupsi itu adalah uang-uang negara. Itu jelas pasti akan meruntuhkan ekonomi suatu bangsa. Enggak di mana-mana, maksudnya
entah itu di negara luar atau di negara kita sendiri. Oke, selanjutnya dampak korupsi. Nah, yang pertama di atas ini dampak dari korupsi itu tingginya kriminalitas. Sudah jelas, pasti. Karena korupsi itu adalah satu tindakan kriminal dan berurusan sama hukum. Ya, jadi salah satu peningkatan kriminalitas di suatu negara itu yaitu dari korupsi bisa. Selain dari kejahatan-kejahatan lain seperti merampok dan lain sebagainya, itu cuma bagian dari kriminalitas lainnya. Tapi salah satu faktor untuk tingginya kriminalitas dalam kehidupan itu ya korupsi, karena itu melanggar hukum dan ketentuan-ketentuan lain. Selanjutnya, yang sebelah kanan sini, sulit percaya terhadap pemerintah. Ya, bagaimana tidak? Kita tahu korupsi itu adalah sesuatu hal yang tidak baik, memperkaya diri sendiri individu. Ya jelaslah, kita tahu siapa saja yang bisa korupsi itu kita tahu, yaitu salah satunya pemerintah. Jadi siapapun pemerintahnya, kalau kita lihat ekonominya dari awal dia berjabat, seperti dia awal berjabat itu punya mobil satu, setelah 3 bulan kemudian dia berjabat sudah punya mobil 5 atau 6. Nah, apalagi sudah memperluas jaringan seperti banyak rumahnya, banyak toko-toko dan lain sebagainya. Nah, itu kita tahu gaji pemerintah itu nggak seberapa, tapi sebegitu cepat dia menghasilkan uang, kita tahu pasti dia melakukan hal-hal yang kurang baik. Jadi kita sebagai masyarakat akhirnya sulit untuk percaya terhadap pemerintah. Yang paling bawah ini adalah akhlak dan moral yang rusak. Udah jelas, orang yang memikirkan diri sendiri saja sudah pasti akhlaknya tidak bagus dan moralnya itu benar-benar bukan yang benar moral itu. Terus selanjutnya runtuhnya ekonomi negara. Nah, akibat dari mereka ini yang kita sebelah kanan ini tadi tuh, pemerintah ini tadi, itu ekonomi negara pasti sudah turun. Karena yang mereka ambil adalah uangnya negara. Contoh kecil, seperti sebuah pembangunan dibutuhkan dana sebesar 1 juta. Tapi sebelum dana itu terrealisasi, mereka ini harus membuat izin, MOU, dan mitra-mitra lain sebagainya. Sehingga 1 juta itu tadi tidak tersalurkan ke pembangunan tadi. Nah, itu runtuhnya ekonomi suatu negara itu. Contoh lainnya sebenarnya banyak, tapi ya kita sama-sama pikirkan. Oke. Jadi kesimpulannya, korupsi adalah suatu tindakan yang memperkaya diri dan secara langsung merugikan negara, baik itu dari segi perekonomian ataupun dari generasi muda. Ya, sangat-sangat merugikan sekali. Jadi sarannya, sikap untuk menghindari korupsi seharusnya ditanamkan sejak dini, dan pencegahan korupsi dapat dimulai dari hal-hal kecil. Ya, ini sebenarnya dari sekolahan kita juga sudah dibentuk akhlak dan moral, berikut juga pelajaran agama juga untuk itu, salah satunya untuk mencegah hal-hal yang tidak baik dari sekolahan sebenarnya. Oke. Hasil korupsi bukan rezeki. Ya jelas. Katakan tidak pada korupsi. Oh iya. Kita setuju. Jadi terima kasih untuk paparannya hari ini. Saya ucapkan ribuan maaf
Bila ada kekurangan baik kata ataupun pengetahuan saya. Selanjutnya, oh ya, saya juga mohon maaf karena beberapa hari ini saya kurang sehat, jadi kepada Bu dosen ya saya juga minta maaf, minta ininya pengertiannya juga. Ya, saya juga udah berterima kasih banget karena udah diberikan waktu yang begitu banyak untuk mengumpulkan paparan ini. Oke, saya rasa cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.